Berdoa, Bapak, terima kasih pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah kami menikmatinya, kami bersuka karena kami sekali lagi bisa makan rohani. Kami akan dikenyangkan, akan dipimpin oleh firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar satu topik, yang masih berhubungan dengan raja-raja, tapi ini sebenarnya lebih cocok, lebih pas untuk anak-anak muda, ya. Jadi kita harapkan ini bisa dipelajari, bisa diikuti oleh anak-anak kita, bisa diikuti oleh ponakan-ponakan, semua orang yang masih muda. Jadi ini untuk kita semua sebagai satu pengetahuan dan juga sebagai satu bahan untuk kita mengajarkan pada mereka sebagai orang tua. Nah, kisah ini diambil dari Raja Salomo, ya, Raja Salomo. Jadi Salomo, kita masih berhubungan dengan keturunan raja-raja keturunan Daud. Kita kan kemarin belajar tentang Hizkia. Nah, hari ini kita belajar dari Raja Salomo. Nah, Salomo adalah raja yang sangat terkenal, dan dia dikenal sebagai raja yang paling diberkati dari segi kekayaan. Dikatakan dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan dengan istana dan pembendaharaan di dalam kerajaannya dia. Dan bahkan dikatakan dia diberkati lebih daripada orang-orang yang ada sebelum dan sesudah dia. Selain daripada diberkati oleh harta dan kekayaan, Salomo juga diberikan hikmat oleh Tuhan yang luar biasa. Hikmatnya dia juga sama, belum pernah ada orang yang sepintar, sepengetahuan dia yang ada di Israel sebelum dan sesudahnya. Salomo juga dikenal sebagai raja yang menuliskan kitab Amsal, ya, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan dia menuliskan banyak sekali kata-kata hikmat di Amsal, dan juga dia banyak sekali menuliskan lagu. Jadi bayangkan selama hidupnya dia memerintah sebagai raja, dan betapa banyak tulisan-tulisan dia yang sampai sekarang menjadi inspirasi banyak orang untuk mendapatkan hikmat. Tentu saja dalam hidupnya si Salomo ini ada hal yang tidak baik, dikatakan yang Tuhan tidak suka juga kepada dia, seperti dia memiliki banyak istri, banyak sekali istri, dan gundik-gundik sampai 1000. Dan itu yang membuat hatinya condong kepada Allah-Allah yang lain pada akhir hidupnya. Tapi kita melihat di dalam Pengkhotbah, pada akhir hidupnya, dia menulis di Pengkhotbah itu, apa yang dia kejar, apa yang dia cari di dunia ini, itu semua sia-sia. Karena dia katakan mencari hikmat juga sia-sia, bahkan bikin capek. Menulis buku bikin capek. Mencari kebahagiaan juga bikin capek, ya. Dia kekayaan dia bilang dia kumpulkan, tapi sudah itu dia akan tinggalkan pada orang yang setelah dia mati, dia tinggalkan pada orang yang tidak mengusahakannya. Jadi dia bilang segala sesuatu sia-sia. Nasib orang, mau dia pintar, mau dia bodoh, mau dia kaya, mau dia miskin, sama saja, semuanya akan dikuburkan, mati. Jadi bagi dia ini pelajaran, kita mengejar sesuatu yang tidak jelas. Jadi akhirnya dia menyimpulkan kehidupan kita ini yang paling penting adalah makan dan minum dan menikmati segala sesuatu dengan ucapan syukur, yang nikmati istri pada masa mudanya sampai akhir hidupmu. Itu akhirnya dia bilang, walaupun dia banyak istri, dia rupanya menyesal. Berarti dia harusnya menikmati istri yang satu saja sampai akhir hidupnya, dan mengerjakan pekerjaannya dengan ucapan syukur saja. Nah, sampai sekarang kan banyak orang bekerja mencari hikmat,
membuang energi, stres di hidupnya, tidak tahu apa yang mereka kejar. Mereka tidak menikmati hidup. Jadi banyak sekali pelajaran daripada Salomo. Nah, kita banyak belajar juga kemarin tentang bagaimana doa, ya, bagaimana berdoa. Hizkia mencari Tuhan dan Tuhan mendengar doa dia. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, yang mendengar doa, dan doa kita kalau kita sungguh-sungguh kita bisa membuat sejarah. Jadi doa itu dinaikkan kepada Tuhan dengan iman dan kepercayaan, dan percayalah Tuhan akan mendengar doa kita. Nah, di dalam pelajaran kita pagi hari ini, Salomo menaikkan satu doa untuk hidupnya, dan kita juga harus belajar seperti itu. Kita jangan lupa berdoa, jangan lupa berharap pada Tuhan dalam hal apapun. Dan sewaktu kita masih muda, masih belum berpengalaman, belum tahu apa-apa, ada baiknya untuk sejak awal menyerahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan, minta pimpinan daripada Tuhan. Nah, kita lihat tuh pelajaran ini di satu Raja-Raja pasal yang ketiga, ya, ayat yang pertama. Satu Raja-Raja pasal yang ketiga. Di sini Salomo dikatakan firman Tuhan, lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Kita belajar, ya, dalam pelajaran dengan saya selama ini, kita selalu memakai firman Tuhan ayat demi ayat supaya kita lihat konteksnya, kita tidak asal copotnya, ada hubungan ayat demi ayat. Jadi kita lihat yang 1-3 ini menunjukkan apa? Pertama, menunjukkan tentang Firaun, Salomo menikahnya dengan anak daripada Firaun. Jadi di sini kita tidak tahu pada zaman dulu, tapi zaman dulu memang kalau raja-raja menikah pasti ada satu kesepakatan politik juga. Ya, jadi teman lah, jadi bersekutu, sehingga ada kedamaian. Bayangkan kalau bangsa ini dengan bangsa lain besanan kan, dia menikah dengan Firaun. Yang kedua, Firaun itu terkenal raja yang kaya, yang besar. Jadi pasti di sini juga membuat Salomo itu jadi cukup kaya. Salomo, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Salomo menjadikan Mesir sekutunya dengan mengawini putri Raja Mesir. Putri itu dibawa oleh Salomo ke kota Daud untuk tinggal di situ sampai istana raja dan rumah Tuhan serta benteng sekeliling Yerusalem selesai dibangun. Ya, kemungkinan ada bagian saya, kemungkinan karena putri Firaun itu dibawa ke sana dan ini pernikahan resmi, Salomo juga dalam kondisi yang masih takut akan Tuhan, kemungkinan si putri Raja Mesir ini mualaf, berpindahlah jadi kepercayaan seperti Salomo, karena dia dibawa bukan Salomo yang ke Mesir, tapi putri itu yang dibawa ke sana. Jadi putri itu tunduk kepada Salomo. Nah, di dalam ayat yang kedua dikatakan hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Sepertinya ayat ini negatif waktu kita baca pertama kali. Sepertinya waktu saya baca pertama kali ada kata hanya. Sepertinya ini negatif, ya, mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan. Kita tahu dalam cerita raja-raja bukit-bukit pengorbanan itu tempat menyembah berhala. Tapi bukan itu maksudnya. Karena waktu itu rumah Tuhan belum dibangun, ya, sebab belum ada didirikan rumah Tuhan
untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan karena rumah Tuhan belum dibangun pada waktu itu, rakyat masih mempersembahkan korban di berbagai tempat. Nah, jadi di situ belum ada. Nah, Salomo, apakah Salomo orang yang takut akan Tuhan? Ya, pertama-tama kita lihat di ayat ini bagus sekali. Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Daud itu sepanjang hidupnya kan takut akan Tuhan. Kita sudah lihat kemarin, walaupun dia pernah melakukan dosa, tapi dia bertobat. Dan dalam hidupnya dia selalu membimbing Salomo. Ya, dia mengatakan kepada Salomo hal-hal yang baik yang harus dilakukan oleh Salomo. Ya, misalnya waktu Salomo bicara, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba-tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ini salah satu pengkhotbah pasal yang ke-12. Ini pasti ajaran daripada Daud juga yang mengajarkan dia sejak masa mudanya dia harus dengar kepada apa itu, pada Tuhan. Ya. Oke, kita coba balik lagi. Bentar ya. Nah, Salomo ini kalau kita perhatikan di satu raja-raja, kita mau lihat yang terjemahkan bahasa Inggris. Oke, Salomo kalau kita perhatikan di dalam kisah satu Raja-Raja 2 ayat 2, satu Raja-Raja 2 ayat 2. Coba kita lihat dulu di situ. Satu Raja-Raja 2 ayat 2. Nah, waktu menjelang Daud meninggal, Daud sudah tua. Daud berbicara kepada Salomo. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anak, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturannya dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa supaya engkau beruntung dan dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang ucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tata kerajaan Israel. Jadi waktu sebelum Daud meninggal, Daud sudah mengajarkan kepada Salomo supaya Salomo itu hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan,
Tuhan akan memberkati dia. Dia harus ikut ketetapan Musa gitu. Ya. Dan bahkan keturunannya akan terus berlanjut sebagai raja gitu, sebagai penerus Daud. Nah, kita tahu bahwa dalam tahun-tahun ke depan hanya Yehuda kan yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi masih adalah keturunan-keturunan yang diberkati. Ini janji Tuhan yang bersyarat. Sewaktu mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan akan memberkati keturunan-keturunannya. Jadi kalau kita kembali ke kisah yang pertama tadi, 1 Raja-Raja pasal ketiga tadi. Jadi Salomo ini mengikuti apa yang Daud ajarkan. Jadi bagus tuh orang tua mengajarkan kepada anak, ya, pada masa tua mereka supaya anak-anak mereka hidup takut akan Tuhan. Nah, jadi Salomo mengikuti apa yang Daud lakukan. Dia mengikuti apa yang Daud katakan. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit pengorbanan karena memang belum ada tempat untuk menyembah Tuhan. Nah, satu waktu di ayat yang keempat, pada satu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Nah, Gibeon itu adalah satu tempat di bukit untuk mempersembahkan korban. Jadi di Salomo mempersembahkan korban yang sangat besar, karena di situ ada tempat yang besar, dipersembahkan 1000 korban bakaran. Nah, coba kita bayangkan dulu ya. Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran. Korban bakaran berarti kalau misalnya itu domba, 1000 domba. Berapa banyak 1000 domba itu? Banyak sekali kan? Berapa harganya itu? Pasti banyak sekali. Bagaimana setelah membuat pengorbanan? Apa yang dilakukan? Nah, untuk gambaran, korban persembahan itu biasanya berarti apa? Berarti mereka menaikkan korban syukur, bawa di bukit pengorbanan, dan mereka mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Engkau, Engkau telah memberkati kami, telah menunjukkan kasih karunia yang sungguh besar pada kami. Inilah kami potong korban ucapan syukur. Sama seperti kita, misalnya kita buat pesta ulang tahun, pesta pernikahan, ada pengucapan syukur, ada tanaman-tanaman diberkati. Kita kan membuat sesuatu, memotong daging-daging korban, dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi apakah setelah kita korbankan itu dibuang? Tidak. Bangsa Israel juga demikian. Biasanya setelah mereka mempersembahkan korban, mereka bagi-bagi dan mereka berpesta, mereka makan. Jadi sebenarnya yang terjadi di situ adalah pesta pengucapan syukur. Pesta pengucapan syukur yang besar dengan 1000 domba, dan semuanya dibayar oleh Salomo untuk rakyat. Rakyat berpesta mengucap syukur pada Tuhan. Jadi ini bukan kegiatan di mana mereka lagi berduka. Wow, kita mempersembahkan korban lagi berduka. Ini korban ucapan syukur di mana rakyat berpesta menikmati, ya, karena Salomo udah jadi raja, dia mau mempersembahkan korban pertama bagi Tuhan. Dia tidak ragu untuk memberi kepada Tuhan. Dia menaikkan ucapan syukur. Jadi ada pesta yang luar biasa di depan Tuhan. Jadi untuk berterima kasih segala kebaikan Tuhan. Jadi kita lakukan seperti sekarang, pengucapan ulang tahun atau apapun, tambah umur atau apapun, dengan tujuan kita memuliakan Tuhan dengan berkat-Nya dan kita membagikan kepada orang. Nah, setelah dia melakukan itu, apakah Tuhan berkenan? Ya, di ayat yang ke-6 kita lihat sini, kita kembali ke itu. Kita lihat di sini. Nah, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
Karena Tuhan berkenan, Tuhan suka sekali dengan ucapan syukur daripada Salomo. Tuhan datang dan Tuhan bilang, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Ini janji yang luar biasa ya. Kalau ada presiden misalnya datang pada kita yang punya segala sesuatu, terus presiden datang pada kita dan bilang, mintalah apa saja yang kau minta, silakan. Kita kan pasti akan minta, kayak Jokowi lah. Kita minta sepeda, kita bisa minta rumah, kita bisa minta beasiswa. Ya, kepada raja kita bisa minta apa saja. Di sini Tuhan datang juga kepada Salomo, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Tapi Salomo tahu apa yang dia butuhkan pada saat itu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, dengan benar, jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ya, Salomo datang dengan ucapan syukur dan mengatakan Tuhan yang melakukan ini kepada ayahnya Daud. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ya, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Salomo, pertama Salomo memuji Tuhan akan kebesaran Tuhan, dan selalu Salomo memakai kata hambaku. Walaupun dia seorang raja, dia mengatakan dia adalah hamba. Ini menunjukkan kerendahan hati yang menganggap Tuhanlah yang di atas segala-galanya, dia hanya seorang hamba walaupun dia seorang raja. Yang kedua, Salomo mengatakan, aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Nah, ini bukan basa-basi, ya, bukan basa-basi. Waktu Salomo mengatakan dia masih muda, ini bukan basa-basi dan mengatakan dia belum berpengalaman. Memang dia baru diangkat oleh Tuhan menggantikan Daud, dan menurut analisa orang, Salomo kemungkinan baru 20-an tahun. Ya, baru 20 tahun lah. Jadi mungkin seperti Stefan lah, seperti itu. Atau seperti Michelle yang masih kuliah. Ya, kalau bayangkan seperti orang yang masih muda seperti itu jadi raja. Ya, sampai sekarang kan belum ada orang yang semuda itu jadi raja atau jadi presiden di bangsa-bangsa dimanapun. Dan jadi waktu dia jadi raja, dia sangat muda dan dia belum berpengalaman. Nah, karena dia belum berpengalaman, dia datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan minta, dia mencari sesuatu supaya Tuhan memberikan kepada dia hikmat. Itu yang dia minta. Nah, kita lihat sini. Salomo mengatakan apa? Salomo mengatakan, demikianlah hambamu ini berada di tengah umatmu yang kau pilih. Satu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyak. Maka berikanlah pada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi yang Salomo lihat ini, bangsa Israel, bangsa Yahudi besar sekali, dan dia harus memimpin, dan memimpin tanpa pengalaman. Nah, untuk dapat memimpin seperti itu, dia butuh hikmat. Makanya kalau raja pada zaman dulu bukan cuma sekedar posisi, tapi dia harus menjadi hakim. Dia harus mengadili persoalan-persoalan dari bangsa. Jadi kalau persoalan yang terlalu sulit, pasti mereka akan bawa kepada raja. Dan raja harus memiliki hikmat. Kalau seorang pemimpin tidak punya hikmat, memimpin dalam satu kota, satu bangsa, itu akan terjadi bencana. Karena akan dia memimpin dengan cara yang tidak berhikmat. Jadi Salomo minta hikmat. Ya, ini pelajaran seperti tadi saya bilang cocok untuk anak-anak muda, yang sekarang anak-anak kita, keponakan kita, kalau mami cucu-cucu, papi cucu-cucu papi, semua dalam posisi sekarang, jangan takut
untuk meminta hikmat pada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan untuk segala hal ke depannya. Nah, apalagi kalau sudah lulus dan masih sudah bekerja, seperti Renhat misalnya baru lulus dan sudah bekerja, atau siapa yang biar ya baru lulus, belum banyak pengalaman kan, tapi sudah harus ada dalam satu posisi. Dan nasihat yang paling pertama seperti Daud lakukan kepada Salomo, carilah Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, seperti Tuhan Yesus katakan, cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, mintalah hikmat daripada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Salomo. Kemudian kita lihat apa yang Salomo yang Tuhan lakukan. Tuhan menjawab doanya. Nah, di ayat 10 dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Kita meminta hikmat itu di mata Tuhan baik. Sebenarnya Salomo punya opsi kan, bisa pilihan, dia bisa meminta harta kekayaan, kesehatan, dua hal yang biasanya diminta orang. Minta berkat untuk harta, pekerjaan diberkati, dan kesehatan. Dan kita kan bicara tentang kesembuhan tiap hari kan hari ini. Pasti kita ingin minta kesehatan. Selalu semua orang bicara minta sehat. Salomo tidak minta kesehatan. Salomo minta hikmat. Jadi berfirmanlah Allah padanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta panjang umur, ya umur panjang. Umur panjang berarti kan kesehatan atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada orang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Tuhan menjawab, Tuhan bilang, Tuhan menilai, ya. Salomo, kamu nggak minta harta, kamu nggak minta umur panjang, nggak minta kesehatan. Itu baik, karena kau minta hikmat, cara menimbang semua perkara dengan baik, aku akan berikan hikmat padamu. Ini yang Tuhan bilang kepada Salomo. Jadi ini jadi contoh bagi kita. Bagi Tuhan gampang untuk memberkati, bagi Tuhan gampang untuk membuat kita sehat. Tapi yang lebih penting kita minta hikmat. Dan Tuhan bilang ayat 13, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi bukan berarti Tuhan tidak mau berikan kekayaan, bukan berarti Tuhan tidak bisa berikan panjang umur. Waktu dia minta hikmat, Tuhan berikan kekayaan, Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekayaan, Tuhan berikan panjang umur, berarti kan kesehatan. Tapi ada syaratnya, Tuhan bilang kepada Salomo, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Ya, perpanjangan berkat Tuhan itu kan tergantung daripada ketaatan Salomo, itu juga Tuhan bilang. Kita lihat yang sebelumnya kan, hukuman datang kepada bangsa-bangsa yang memberontak, yang tidak takut akan Tuhan. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Nah, dia bermimpi, tapi mimpi itu bisa dia tahu itu dipakai Tuhan. Jadi Tuhan dapat memakai mimpi-mimpi untuk menunjukkan jalannya, sama seperti Yusuf dan Maria yang Tuhan juga bicara lewat mimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Ya. Jadi kita bilang tadi kan, korban itu bukan cuma sekedar korban habis itu dibuang, korban itu akhirnya jadi perjamuan. Jadi perjamuan yang besar. Jadi Tuhan berikan hikmat, dan ini ada cerita selanjutnya, kita nggak perlu baca karena kita udah tahu ceritanya kan. Pada saat itu, pada waktu dia mempersembahkan buat perjamuan, tiba-tiba dibawalah dua orang ibu, katanya anaknya dua-dua mengklaim mereka yang punya anaknya. Rupanya ada satu anak waktu mereka lahir, satu anaknya mati. Dan kemudian si Salomo
bilang kan, "Dok, karena kalian bilang itu semua anak kamu begini, saya potong aja." Dia ambil pedang, dia mau potong kan. Pas dia mau potong, terus yang bukan ibunya kan bilang, "Oh, udah betul, silakan potong." Tapi yang ibu aslinya bilang, "Oh, jangan potong. Udah serahkan pada dia saja." Jadi bagi Salomo, wah, ini sudah kelihatan siapa ibu yang benar. Salomo langsung bilang, nah itulah anak yang sebenarnya. Jadi akhirnya ibu yang sebenarnya. Jadi ya tangkap ibu yang tidak benar ini. Nah ini, dan orang bisa melihat kepintaran Salomo lewat lewat cara dia menghakimi orang. Jadi waktu cerita itu disampaikan, nah pada bagian terakhir mereka bilang, ya setelah Salomo bilang, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, kita lihat bahwa Tuhan itu waktu datang pada kita, waktu kita takut akan Dia, Tuhan bisa memberikan hikmat. Salah satu nama Tuhan adalah Dia adalah Roh Hikmat, Roh keperkasaan, dan Tuhan memberikan hikmat pada orang-orang yang mencari Dia. Contohnya Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan memberikan kepada mereka hikmat-hikmat, kepintaran yang tidak ada bandingannya lebih daripada orang-orang yang ada di sana, di bangsa itu. Kita tahu Tuhan Yesus juga pada waktu dia berumur 12 tahun, masih sangat muda, baru digolongkan dewasa pada waktu umur 12 tahun. Tuhan memberkati dia kan dari kecil. Dikatakan Yesus bertumbuh dari semakin besar, badannya semakin besar, dan semakin berhikmat dalam hikmatnya. Dia disukai oleh Allah dan dia disukai oleh manusia. Dalam kerohaniannya dia bertumbuh, dalam pergaulannya dia bertumbuh, dia bertambah hikmat. Nah, dia kan lahir sebagai manusia biasa. Waktu itu, tapi dia hidup dalam kedekatan dengan Allah Bapa, dan dia bertumbuh dalam hikmat setiap hari. Sehingga waktu berumur 12 tahun dia dibawa di Yerusalem, dan ada ahli-ahli Taurat yang coba bertanya-tanya dengan dia. Nggak ada yang bisa mengalahkan hikmatnya, karena hikmat itu daripada Tuhan. Nah, kalau kita lihat, ini pelajaran yang baik untuk anak-anak kita. Dari kecil ajar pada mereka supaya mencari hikmat dari Tuhan. Di dunia ini banyak sekali masalah, banyak sekali persoalan dari segi pekerjaan, dari segi apapun. Dan kita bisa kekurangan hikmat. Kita tidak tahu apa yang harusnya kita lakukan. Pelajaran di sekolah tidak menjamin, ya, walaupun kita nilai terbaik, nilai A, nilai apapun, kita tidak bisa menjamin dengan hikmat dan kekuatan kita. Nah, tapi apakah itu semua itu berlaku hanya untuk anak-anak muda? Sampai saat ini, sampai hari ini, kita pun masih sering berdoa untuk diberikan hikmat. Ya, umur berapapun kita masih boleh dikatakan masih kurang, dan jangan menganggap kita sudah pintar. Orang yang merasa pintar itu orang bodoh. Jadi kita harus, tapi sekarang kita belajar terus, dan kita selalu minta hikmat pada Tuhan. Karena tanpa hikmat kita tidak bisa menjalankan apa-apa. Nah, ini Salomo, kita lihat lagi ya, Salomo itu ada beberapa pengajaran dia yang bagus, ya. Kita lihat misalnya dia mengatakan dia menulis di Amsal itu Amsal 1 ayat 7. Salomo kayak menulis Amsal, ya. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi Amsal itu adalah ajaran daripada Salomo supaya kita berhikmat. Jadi bagus sekali orang-orang untuk baca Amsal ini. Setiap hari baca Amsal, kita akan dapat hikmat. Karena Amsal itu diberikan untuk kita dididik. Menerima didikan yang menjadikan pandai, kebenaran, keadilan, dan kejujuran.
Buku-buku banyak sekali yang bikin pintar, tapi buku Amsal itu salah satu yang dipakai untuk memberikan kepintaran, untuk memberikan kecerdasan pada orang yang tak berpengalaman, untuk pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Salomo pernah muda dan Salomo tahu orang muda itu butuh hikmat. Makanya dia menulis kitab Amsal ini yang bertujuan untuk memberikan kebijaksanaan pada orang muda. Jadi dia katakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti Amsal, ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Nah, Salomo mulai dengan satu kata, takutlah akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi hikmat itu mulai dari takut akan Tuhan. Jadi hidup yang takut akan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu harus hati-hati. Tiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Itu namanya takut akan Tuhan. Selalu dipikirkan ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Itu akan memberi hikmat. Jadi coba satu contoh. Yang kedua, yang pertama adalah takut akan. Yang kedua, dengar didikan ayahmu. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan satu kalung bagi lehermu. Ini satu contoh di mana nasihat yang baik adalah dengar baik-baik didikan ayah dan ibumu. Itu kita orang-orang muda harus belajar bagaimana mendengar orang tua. Kemudian jangan terbujuk orang yang berdosa. Hai anakku, jikalau orang berdosa dan membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ya, jadi banyak sekali teman kan, waktu anak-anak muda berkembang, waktu masih kecil, mereka sangat dengar kepada orang tuanya. Waktu mereka masih kecil, apa saja yang orang tua bilang, mereka dengar. Sewaktu mereka mulai menjadi dewasa, mereka kan sudah mulai berteman, dan mereka lebih cenderung lebih dekat kepada teman. Dan mulai mereka tidak mendengar kepada orang tua. Ya, sama seperti anak-anak kita begitu kan. Waktu mereka mulai dewasa, mereka lebih banyak berteman. Dan apapun keinginan mereka, bahkan mereka share, bahkan mereka curhat kepada teman-teman mereka. Jadi mereka lebih memilih ikatan teman. Kita sebagai orang tua ya, cuma bisa menasihati kan. Dengarkanlah nasihat orang tua. Tapi orang tua kan cuma setara menasihati. Satu waktu mereka akan memutuskan mana yang benar. Jadi orang tua tidak memaksa atau tidak mengkontrol, tidak mengendalikan. Ini harus lakukan ini. Tapi kita selalu bilang ya, apapun yang kita lakukan kita harus bertanggung jawab kan. Nah, ada dalam beberapa pengalaman di mana mereka memutuskan tanpa walaupun kita tidak setuju. Mereka memutuskan, kita sudah bilang baik-baik, kamu begini ya, jangan lakukan ini, itu tidak baik. Kalau kuliah lakukan ini ya, seperti itulah. Tapi akibatnya mereka memilih dengan pemikiran mereka sendiri, lebih mendengar teman-temannya. Mungkin juga lebih mendengar bujukan-bujukan orang, dan akhirnya mereka mengalami hal yang tidak enak. Dan setelah itu mereka menyesal. Waktu mereka menyesal, mereka sadar apakah peringatan kita. Jadi ini baik dari Salomo, kita belajar bagaimana pertama takut akan Tuhan, dengar daripada orang tua, dan jangan turut dari nasihat-nasihat teman-teman yang menjerumuskan. Pergaulan yang buruk berusaha kebiasaan yang baik, kan firman Tuhan mengatakan. Jadi kita harus hati-hati dengan pergaulan-pergaulan kita. Bukan berarti kita tidak bergaul dengan orang-orang. Yesus bergaul dengan semua orang. Yesus bergaul dengan pemungut cukai, Yesus bergaul dengan orang berdosa. Tapi Yesus bahkan mempengaruhi mereka. Yesus mengajak mereka untuk ikut pada Yesus. Bukannya kita terikut pada arusnya. Jadi kita harus berani melawan arus. Nah, di Salomo, jadi pelajaran daripada Salomo adalah pelajaran yang bagus, di mana dia mencari hikmat, dia mencari pertolongan daripada Tuhan untuk memimpin bangsanya, dan Tuhan memberkati dia. Dan Tuhan berikan kekayaan. Hikmat itu bisa kita dalam pekerjaan, kita mau dapat harta atau kita dapat hikmat. Kalau kita dapat hikmat, kita bisa bekerja dengan baik, dan kita dapat harta, ya kan? Seperti itu. Demikian juga dengan panjang umur.
Tuhanlah yang memberikan hikmat. Tuhan yang memberikan bagaimana kita harus memilih. Kita percaya pada Tuhan dan kita bisa sehat. Kita akan panjang umur waktu kita mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang banyak orang yang tidak mendengar perintah Tuhan, mereka mencari kesembuhan dengan cara-cara mereka sendiri. Ya, apakah ini, cara itu. Dan akhirnya banyak yang binasa juga. Misalnya dalam COVID seperti ini, banyak orang tidak mencari Tuhan ya. Tapi syukur juga ada banyak yang sadar. Ya, kita dalam kesempatan ini, kita harap semuanya kembali ke arah akarnya. Kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, datanglah pada Tuhan, mintalah hikmat. Dan Tuhan akan mendengar doa. Sekali lagi, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak mendengar doa. Kalau kita minta hikmat, Tuhan berikan hikmat. Ya, itu sederhana saja. Apa yang kita minta, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan berikan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Apa yang kita meminta? Ya, kita minta hikmat untuk dapat menjalankan hidup sehari-hari ini. Amin. Jadi setiap raja-raja ada banyak hal yang kita mau bisa belajar, dan Salomo itu yang kita lihat. Kita tidak ikuti yang jelek yang dia lakukan, kita ikuti apa yang baik. Ada ayat-ayat yang mengatakan Tuhan tidak suka dengan apa yang Salomo lakukan, karena Salomo itu sudah hatinya sudah pada istri-istrinya yang begitu banyak. Ya, jadi tapi hal yang baik dari awalnya itu Salomo pada waktu dia masih muda, yaitu dia meminta hikmat, meminta pertolongan daripada Tuhan. Sayangnya Salomo tidak mendidik anaknya dengan baik, si Rehoboam, dan anaknya itu akhirnya tidak takut akan Tuhan ya. Mungkin karena mamanya Rehoboam tidak takut akan Tuhan ya. Karena peran istri itu sangat penting, memilih pasangan itu sangat penting, akan menentukan anaknya takut akan Allah atau tidak. Saya rasa itu saja hari ini secara ringkasnya kita apa yang kita harus doakan, utama belajar dari Salomo untuk dapatkan hikmat. Amin. Ada komentar? Ada share, ada bagian sesuatu? Mau tambahkan? Papi mau tambahkan sesuatu? Coba, kasih katanya ya. Jadi suara kasih aktif dulu. Cuma ada mau tanya. Ya. Kita pernah Mbak Uni film dulu selama tentang Cleopatra. Antoni dan Cleopatra, oh ya. Apa dia tuh Salomo anaknya Firaun? Tadi bukan, lain. Maka itu tadi itu cerita lain. Iya, cerita lain kan. Karena di cerita Mesir kok dia kan, tapi Afrika. Dia Mesir. Sudah cuma itu. Tadi kok enggak disebut nama toh? Oh iya, janda memang. Itu cerita lain. Cuma bilang anak Firaun. Udah, cuma itu. Ya. Tahun lagi 60-an kok Mbak Uni. Benar, kita ada bawa itu film Antoni dan Cleopatra. Iya. Lupa lihat cerita. Cuma itu nama tuh. Kita baru tahu no. Tuh Amsal kote menyesal di pohon bakang. Dia bilang sia-sia semua kah? Oh, dia ya. Jadi itu salah satu pertobatan daripada Salomo. Oh, dia bertobat kote Kang. Di pengkhotbah itu dia menyesali hidupnya yang sia-sia. Ya. Bilang bicara. Di pasal terakhir kan dia bilang dia kunci. Oleh karena itu takutlah akan Tuhan. Itu dia kunci itu di pengkhotbah. Oh iya. Betul. Iya.
Kita juga mau bilang itu tadi sebenarnya. Itu tak baru Di baca. pasal yang ke-12. Ini pasal yang ke-12. Pasal yang ke-12 itu bagian terakhir ya. Dibilang akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini pengkhotbah 13. Akhirnya. Bukan pengkhotbah. Pengkhotbah benar. Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat yang ke-13. Ini apa ini? Eklesia kok dalam bahasa Inggris. Pengkhotbah. Pengkhotbah 12 ayat 13. Iya, tak baru baca. Pengkhotbah. Ya, kan pengkhotbah kan selalu bicara kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Debu kembali menjadi tanah, roh kembali pada Allah. Jadi semua orang itu sia-sia. Makanya dibilang gini, ingat telah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba-tiba hari yang malang dan yang mendekat tahun-tahun yang kukatakan tak ada kesenangan bagiku dalam. Jadi Salomo itu sadar pada masa hidupnya dengan berbagai kesia-siaan yang dia cari. Ya, dia sempat bilang kan, mencari harta pun tidak puas-puas. Orang yang tidak pernah puas dengan hartanya. Nah, itu kan terjadi di dunia saat ini. Banyak orang yang cari kaya, terakhir dia nggak bahagia juga. Artis-artis bunuh diri. Walaupun kekayaannya banyak sekali. Jadi yang paling hidup ini nikmati hidup, mengucap syukur di dalam segala perkara. Pengkhotbah. Kita yang ketik waktu kuning. Iya. Yang tadi Papa bilang cerita Cleopatra itu cerita tentang Julius Caesar. Ya, ada Julius Caesar selir waktu Cleopatra itu. Hanya nak bilang siapa Firaun anak tuh. Mungkin ada di ayat-ayat Ada semua di raja-raja. Ya. Jadi kita ada mau tanya. Kita pikir-pikir bagaimana itu kerajaan Israel sekarang. Apa masih ada tuh utara dan Yehuda? Itu kan zaman dulu mereka sudah lama dibuang, baru kan namanya ada terjadi kan Sionisme kan di abad ke-20 awal kan, sampai terjadi perang. Jadi orang-orang Yahudi di seluruh negara kan balik lagi kan ke sana. Ya, sekarang tidak ada lagi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Sekarang ada negara, kan udah bukan. Jadi sekarang satu negara dan orang. Negara, presiden, Israel. kerajaan, presiden kan, presiden dan perdana menteri kan. Jadi bikin negara Israel. Sekarang negara Israel. Itu di Yehuda itu di Yerusalem. Ibu kota sekarang Israel kan Yerusalem. So ada sekarang, tapi bukan kerajaan negara. Bukan seperti Inggris kan, kerajaan Inggris. Sekarang presidenan. Kita pernah baca buku itu. Orang kembali. Yonder buku. Tapi sudah bukan kerajaan lagi. Iya. Kerajaan kan anak akan jadi raja. Itu dia akibatkan tuh perang 6 hari itu. Iya. Perang 67 ya? Iya. Dorong kita bersatu kan sekadong pulang. Tahun 47 tuh. Iya. So enggak ada Yahudi kan. Kurang istilah-istilah orang lain. Ya, orang Yahudi sempat kan dibunuh banyak kan oleh Hitler kan. Masa itu banyak sekali orang. Orang Yahudi juga ya, negara Israel.
Ya Tuhan mengasihi orang Israel juga. Jadi di Roma kan ada bilang sisa-sisa Israel. Tuhan akan pulihkan. Sekarang ada pelayan-pelayan untuk orang Israel supaya mereka bisa bertobat kembali lagi. Karena tidak semua orang Israel kan sudah Kristen. Mereka masih percaya masih agama Yahudi. Masih Sekarang kan? tidak belum Kristen semua. Mereka masih pikir Yesus itu bukan juru selamat. Sampai sekarang tuh masih ada itu. Kurang soal agama. Bukan soal Sudah. negara. Negara sesuatu, tapi itu agama belum. Sekarang masa perjanjian baru bukan Israel lagi yang jadi bangsa pilihan Allah. Semua orang yang sudah percaya jadi bangsa pilihan Allah. Kita juga termasuk orang-orang pilihan Allah. Ya, Orang yang percaya. Nah, dibilang jadi orang kita dapat berkat yang sama. Itu ada di Roma ya. Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Imamat Rajani. Kita disebut Imamat Rajani, bangsa punyaan Allah. Supaya kita dapat warisan lagi yang sama. Oke, jadi bagus ya. Hari ini kita lebih Salomo. Lebih mendalam no pengetahuan. Lebih mendalam. Kita baru tahu no tuh Salomo kete akhirnya bertobat, menyesal kan? Ya, memang ada banyak orang bertanya apakah Salomo kita pikir-pikir, itu aduh bagaimana? dia itu kan bisa dikatakan selamat lah. Tapi kalau mau dilihat memang ya dia kemungkinan bisa selamat ya dengan dia menulis khotbah seperti itu. Dia sadar akan hidupnya dan dia menasihati akhirnya segala sesuatu seperti Pak bilang tadi, takutlah akan Tuhan hidupnya. Tapi memang sekali lagi apa yang kita tabur ya kita sudah akan tuai, hal-hal yang tidak baik terjadi juga dengan anak-anaknya, istrinya banyak, anak-anaknya banyak yang dari berbagai bangsa dapat keturunan-keturunan yang ya ada juga yang tidak takut akan Tuhan. Gitu. Oke, kita selesai, kita tutup dulu dan doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bagaimana Salomo pada masa mudanya untuk mencari hikmat daripada Engkau. Biarlah ini juga pelajaran untuk setiap orang yang belum berpengalaman, untuk anak-anak muda terutama, supaya anak-anak kita bisa belajar hal yang baik dalam hidupnya mereka, langkah demi langkah, hari demi hari mereka takut akan Tuhan, mereka hidup benar. Biarlah Engkau memberkati mereka, memberkati semua yang masih belajar, yang baru kerja, baru punya anak, semuanya Engkau berkati Tuhan, supaya mereka tetap takut akan Tuhan. Demikian juga kami yang orang-orang tua tetap tidak berhenti-berhentinya untuk mengajarkan kepada mereka, bahwa mereka takut akan Tuhan. Mereka percaya Tuhan dalam setiap langkah kami, hari demi hari Engkau akan memberkati. Kami minta hikmat juga daripada Engkau Tuhan, supaya kami dapat melewati hari demi hari dengan langkah yang benar sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Terima kasih Bapa, berkati waktu ini, berkati hari ini, berkati setiap orang, jaga papi dan mami, berkati mereka, berkati kita semua, supaya kita hidup hari ini dengan hidup yang takut akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan amin. Kita mau bertanya.